Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan perkuliahan kita. Oke, topik perkuliahan kali ini adalah kekuatan ekonomi dan sosioekonomi. Materi ini saya dapatkan dari internet dengan sumbernya adalah sebagai berikut. Oke, pembahasan. Ya, pokok-pokoknya tujuan dilakukan analisis ekonomi, kemudian dimensi ekonomi, ya ada GDP, ada distribusi pendapatan, ada konsumsi individu, ada biaya buruh per unit. Kemudian ada juga pokok dimensi sosioekonomi, total populasi, kepadatan penduduk, pemilikan barang konsumsi, distribusi umur, kecenderungan industri, dan lain-lain. Oke, analisis ekonomi suatu negara. Tujuannya adalah untuk menilai wujud secara menyeluruh dari perekonomian dan mengakses masa depan dan dampak perubahan ekonomi atas perusahaan. Oke, tujuan analisa ekonomi ya ada beberapa poin. Ada merencanakan dan pengendalian kebijakan serta mengikuti perkembangan ekonomi terkini. Kemudian ada poin mencari peluang pasar. Ada juga melihat daya beli dari tiap golongan. Ada juga menelaah GNP serta persentase pengeluaran. Kemudian menentukan pendapatan rumah tangga untuk segmen golongan tertentu. Misalnya segmen menengah ke bawah atau menengah ke atas gitu ya Mas dan Mbak ya. Berikutnya mengestimasi pendapatan per kapita dan berikutnya memperhatikan pasar regional yang akan memberikan dampak pada bisnis. Oke. Dimensi ekonomi. GDP, Gross Domestic Product, adalah nilai total seluruh barang dan jasa yang diproduksi secara domestik, tidak termasuk pendapatan bersih dari luar negeri. Catatan Gross National Income untuk melihat daya beli. Semakin tinggi GNI, semakin maju negara tersebut. Namun perlu diperhatikan pula rata atau tidaknya distribusi pendapatan tersebut. Jangan-jangan hanya mengelompok atau mengumpul berkumpul di sebagian orang atau kelompok saja ya, distribusi pendapatan tersebut. Jadi tidak merata ya. Dikhawatirkan seperti itu. Dan kalau itu terjadi berarti ya ada masalah juga ya Mas dan Mbak ya. Pengusaha biasanya lebih suka yang GDP-nya rendah dan pertumbuhan ekonominya tinggi. Oke. Distribusi pendapatan adalah ukuran bagaimana pendapatan suatu bangsa terbagi di antara rakyatnya. Catatan, biasanya distribusi pendapatan lebih merata di negara maju. Jadi tidak mengelompok saja di sebagian kelompok gitu ya, atau sebagian orang. Kemudian perbandingan dari waktu ke waktu, redistribusi pendapatan berjalan lambat. Ketidakadilan pemerataan, pendapatan banyak terjadi di awal pertumbuhan. Namun akan terjadi kecenderungan sebaliknya pada tahap kemudian. Oke. Pembahasan terkait dengan pengeluaran konsumsi individu adalah bagaimana konsumen mengalokasikan pendapatan disposable, pendapatan dikurangi pajak, dan discretionary, jumlah penghasilan tersisa setelah membayar pajak dan membeli kebutuhan pokok. Jumlah discretionary income tersebut adalah uang yang dikeluarkan untuk produk perusahaan. Selain itu, PPP juga dipakai untuk memahami bagaimana sebenarnya daya beli suatu negara. Misalnya makanan, pakaian, serta pengeluaran untuk transportasi dan komunikasi. Barang konsumen tahan lama, kemudian
dan perawatan kesehatan dan konsumsi lainnya di negara maju versus berkembang. Oke, biaya buruh per unit. Total biaya adalah total biaya tenaga kerja langsung dibagi dengan unit yang diproduksi. Bila unit labor cost lebih rendah dari yang sudah ada, akan menarik karena negara tersebut merupakan prospek investasi bagi perusahaan yang ingin biaya produksi rendah dan mungkin menjadi sumber persaingan baru di pasar dunia apabila telah ada perusahaan lain dengan lokasi sama. Alasan perubahan relatif tingkat upah tenaga kerja, ya yang pertama kompensasi, yang kedua produktivitas, yang ketiga perubahan kurs. Oke, masuk ke pembahasan terkait dengan dimensi sosioekonomi. Ya, populasi total adalah kepadatan penduduk dibagi dengan jumlah penduduk per kilometer persegi gitu ya, Mas dan Mbak ya. Kemudian persentase daratan jumlah penduduk untuk melihat penduduk mata pencarian tertentu. Kemudian ada poin distribusi populasi. Oke. Berikutnya pemilikan pribadi atas barang konsumsi bahan dasar. Misalnya energi untuk kepemilikan memakai listrik dan bukan barang primer, misalnya pemilikan telepon, pemilikan komputer, pemilikan HP, dan pemilikan mobil ya Mas dan Mbak sekalian. Oke, distribusi umur untuk melihat segmen pasar. Misal di negara maju, penduduk usia tua meningkat, di negara berkembang, bayi dan anak banyak. Kemudian ada poin tingkat harapan hidup dan berikutnya tingkat melek huruf atau buta huruf. Oke, berikutnya kecenderungan ukuran dan pertumbuhan industri. Berikutnya ada tingkat emisi karbon dioksida, ya, CO2 ya, Mas dan Mbak. Lain-lain, kenaikan jumlah pekerja wanita, berarti pendapatan meningkat, bauran promosi perlu diubah. Jumlah perceraian etnis tertentu. Menurunnya tingkat kelahiran karena pemerintah menyediakan program KB, wanita melanjutkan pendidikan dan menikah lebih lambat. Tingkat urbanisasi yang lebih besar memungkinkan wanita menjadi pekerja dan memenuhi kebutuhan sendiri yang berpengaruh pada penundaan perkawinan. Oke, untuk pelaku bisnis, ya memahami rencana ekonomi NAS, rencana tahunan dan 5 tahunan, dan biasanya diwujudkan dalam pernyataan anggaran. Memahami rencana indikatif untuk memahami harapan pemerintah negara tersebut. Di mana berisi target dasar dan pernyataan kebijakan umum bagaimana mencapai tujuan tersebut. Di samping itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan moneter dan fiskal untuk menciptakan kondisi yang menguntungkan dunia. Saya ulangi, untuk menciptakan kondisi yang menguntungkan dunia usaha sehingga target tersebut dapat dipenuhi. Misalnya, konsesi pajak khusus bagi investor, alokasi devisa untuk pembelian barang impor. Oke, ini referensi yang dipakai ya di materi ini. Ya, ini silakan dibaca sendiri oleh Mas dan Mbak sekalian. Baik, demikian perkuliahan kali ini. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang salah. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Kita jumpa lagi insyaallah di next kesempatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.